Alhamdulillah alladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa 'ala qulubil kafirin wal munafiqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wa khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratil kiram yang kami muliakan, guru kita bersama insyaallah pada hari ini, beliau ada di tengah-tengah kita, yaitu guru kita Al-Ustaz Hasan Basri, dan juga para DKM teristimewa kepada Ustaz Tito dan juga Ustaz Ibnu insyaallah, dan juga Ustaz Rizal dan para asatidz yang lain yang masya Allah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun berkat beliau semua lah yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, dan semoga kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, dan juga keberkahan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, dan semoga nikmat-nikmat yang telah diberikan adalah jalan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pandai-pandai untuk senantiasa mensyukurinya. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kau syukuri atas nikmat-nikmatku, maka niscaya aku akan menambahkannya. Dan jika kalian termasuk orang yang mengkufuri nikmat-nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Dan semoga semua nikmat yang Allah berikan, baik juga nikmat panjang umur, sehat, dan juga keluarga kita dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, walaupun tidak ada nikmat yang sempurna. Dan pastinya dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita dijadikan hamba yang bersyukur, dan Allah senantiasa golongkan kita dengan para orang-orang yang soleh, dan juga Allah tambahkan nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kekasih kita, baginda kita, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, anak istrinya, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, para masyayikh, para guru. Semoga senantiasa ilmu yang diberikan adalah ilmu yang bermanfaat, yang yadullu ilal khair menurut Imam Ghazali, yaitu adalah ilmu yang senantiasa menunjukkan kepada yang baik-baik, menunjukkan kepada yang khair. Dan salah satu tanda bahwa ilmu itu adalah manfaat, menjadikan orangnya khairukum anfa'ukum linnas,
Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang-orang yang bermanfaat kepada manusia yang banyak. Dan tadi kembali kepada qaulnya Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan kepada yang baik. Maka segala ilmu, baik itu ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu teknologi, semuanya yang menunjukkan kepada kebaikan, nah maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu tata lingkungan, kita bentuk sebuah lingkungan yang baik, yang bagaimana mengatur sampah, bagaimana mengatur solokan yang baik, bagaimana mengatur manajemen masyarakat, keuangan masjid yang baik. Ini adalah ilmu semuanya, bukan hanya fikih, Quran, hadis, tetapi semua ilmu yang menunjukkan kepada yang baik, maka itulah ilmu yang manfaat. Nah, maka apapun ilmu yang kita miliki, ajarin kepada anak kita yang baik-baik. Dan buah dari ilmu adalah akhlak. Insya Allah, ya. Orang setinggi apapun ilmunya, akhlaknya tidak berubah. Tutur katanya tidak manis, sopan santunnya tidak ada, pakaiannya berantakan, kebersihannya tidak ada. Ini setinggi apapun ilmunya, kalau dia tidak mencerminkan akhlak, maka ibarat pohon yang tidak berbuah. Samratul ilmi al-akhlak. Buah dari ilmu yang kita tuntut, yang kita ajar, yang kita pelajari, buku yang kita hafalkan, ini adalah harus merubah kepada action, yaitu akhlak. Maka berubah dengan ilmu. Hadiah, buah dari adanya ilmu yang dipelajari, maka dia harus menjadi action, harus menjadi tingkah laku yang baik. Dan kembali kepada yang tadi, itu adalah kebaikan untuk manusia yang banyak. Ayo sedikit demi sedikit Al-Fatih di sini mengajak kepada jamaah semuanya, rubah akhlak kita, rubah tingkah laku kita, rubah pakaian kita, rubah ucapan-ucapan kita, karena itulah hasil dari ilmu. Ustaz, asatidz mengajarkan akhlak, mengajarkan ikhlas, mengajarkan taubat, mengajarkan nadhafah minal iman atau nadhafah satrul iman. Ini diajari tiap hari, tapi kalau tidak dipraktekkan maka tidak ada buahnya. Sekali lagi, al-akhlaq samratul ilmi. Akhlak adalah buah dari ilmu. Kalau kita masih belum bisa berubah sedikit-sedikit, dan dengan kita berubah akhlak, maka ilmu yang kita dapatkan, yang kita cari, insya Allah berbuah. Dan itulah yang menjadikan amal. Jadi sekali lagi, yang akan menjadikan timbangan besar itu amal. Amal soleh. Amal itu adalah aksi, tingkah laku. Tingkah laku ini adalah akhlak. Nah, dan amal yang soleh harus didasari dan dilandasi tadi dengan ilmu. Maka ilmu sebagai landasan, kemudian hasilnya adalah amal soleh. Kalau di dalam kategori dinamakan akhlak, maka akhlakul karimah ini adalah amal soleh. Amal soleh adalah akhlakul karimah. Buah dari ilmu adalah akhlak. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika panitia mendatangi kediaman Al-Fakir, beliau meminta untuk kita mengkaji sebagian daripada tafsirul Quran. Maka insya Allah untuk Al-Fakir sendiri di sini di dalam rutin akan mengkaji pembahasan khusus tentang Al-Quran
kita kaitkan dengan tafsir, kita kaitkan dengan fikih. Adapun buku yang dijadikan pedoman yaitu adalah Tafsirul Quranil Karim miliknya ini buku kenang-kenangan ketika kuliah di Al-Azhar. Jadi tahun 2004, Masya Allah, 2001, jadi pernah berguru dan belajar di Universitas Al-Azhar, dan teringat salah satu buku yaitu adalah Ayatul Mukhtar min Tafsiril Quranil Karim karangan Syekh At-Tantawi. Beliau adalah salah satu Grand Master Al-Azhar. Grand Al-Azhar itu adalah guru besar Al-Azhar, rektor Universitas Al-Azhar, dan beliau mengarang kitab ini, dan ini dijadikan muqarrar ataupun bacaan wajib untuk setiap fakultas usuluddin di qism tafsir. Dan insya Allah buku ini akan menjadikan kita pedoman di dalam mengkaji tafsir Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang terdiri dari Bismillah dan diakhiri dengan waladdallin ini adalah ayat yang dikatakan sebagai suratil Fatihah. Nah, para jamaah bertanya, apa Ustaz artinya suratil Fatihah? Suratil Fatihah ini kalau kita lihat dari bahasanya, linguistiknya, maka Fatih itu adalah pembuka. Al-Fatih adalah pembuka. Nah, ketika Al-Quran kita buka, maka mushaf kita buka, di situ ada ayat surat yang pertama dinamakan suratil Fatihah. Maka diletakkan di pertama, disesuaikan dengan arti dan makna dari Al-Fatihah sendiri, maka dia dikatakan sebagai suratil Fatihah. Jadi kalau kita punya anak namanya Fatih, artinya pembuka. Kalau miftah itu kunci, karena Fatih itu isim fa'il, miftah itu isim alat. Isim alat artinya alat yang digunakan untuk membuka itu adalah kunci. Kalau kita lihat dari ilmu sorofnya, maka dari fataha yaftahu fathan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini adalah bahasa, di dalam bahasa Arab ini dirangkai dari 3 huruf. Kalau itu adalah sulasi, artinya terdiri dari 3 huruf. Nah, dari 3 huruf ini akan tercipta banyak makna. Contohnya fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftah. Paknya panjang. Artinya apa? Artinya kalau fataha membuka, isim fa'ilnya adalah miftah, isim fa'ilnya adalah fatih, berarti orang yang membuka. Maka ketika kita pergi ke Istanbul, di situ ada tokoh besar namanya Al-Fatih. Nah, Al-Fatih ini adalah julukan orang yang membuka Islam di tanah Eropa. Nah,
Beliau adalah Al-Fatih, orang yang mengekspansi Islam di era Ottoman sehingga menaklukkan sebuah kekaisaran besar di Konstantinopel, sehingga memasukkan Islam ke tanah Eropa melalui itu. Sejarah Islam yang pernah dibangun di Spanyol hancur, kalah oleh pasukan salib, tetapi beliau berhasil memasukkan Islam dari arah timur, yaitu adalah di Konstantinopel, atau tepatnya kalau kita sekarang jalan-jalan itu ada di daerah Istanbul bagian Eropa. Beliau juga dikatakan Al-Fatih atau orang yang membuka. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapankah surat Al-Fatihah ini diturunkan? Al-Fatihah ini kalau kita lihat terdapat dua qaul yang mengatakan Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah, artinya Makkiyatun, ataupun surat yang tergolong diturunkan di kota Makkah atau qoblal hijrah, sebelum datangnya hijrah. Sebagian yang lain mengatakan ini Madaniyatun, artinya surat yang diturunkan di kota Madinah, yaitu artinya setelah terjadinya hijrah. Hijrah itu kapan? Hijrah itu adalah 13 tahun kenabian. Jadi Nabi memiliki periode, ada periode Makkah, ada periode Madinah. Periode Makkah jumlahnya 13 tahun, periode Madinah jumlahnya 10 tahun. Jadi beliau dakwah di Makkah lebih lama dibandingkan beliau berdakwah di kota Madinah. Surat Al-Fatihah menurut qaul yang paling unggul atau bahasanya rajih, yaitu adalah diturunkan 2 kali. Kapan diturunkan 2 kali? Yang pertama adalah ketika difardukannya sholat. Ketika terjadinya Isra dan Mi'raj, maka setelah Isra dan Mi'raj Allah mewajibkan sholat, dan di dalam sholat itu wajib membaca Fatihah, maka di situ turunlah surat Al-Fatihah. Sehingga ada perkataan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihah. Yang tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihah di dalam sholatnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan untuk wajib bagi umat Nabi Muhammad sholat yang pertama jadi 50 waktu berubah menjadi 5 waktu karena ada diskon. Nah, ini di situ pula lah turunlah paginya itu diwahyukan datangnya suratil Fatihah dibawa oleh Jibril. Subhanallah ya. Dibandingkan ibadah yang lain, sholat ini istimewa sekali. Sholat ini adalah sesuatu yang harus kita tekankan, baik itu untuk merubah karakteristik diri sendiri, keluarga, rizki, dan juga nasib. Subhanallah, ini banyak ya. Maka ketika di pesantren, Al-Fakir selalu menekankan kepada para santri untuk wajib sholat awal waktu berjamaah di masjid. Awal waktu adzan sholat berjamaah, apapun kalau kita lagi dalam kegiatan sholat. Ada orang lagi ngobrol 3 kali, ada orang lagi tamu datang 3 kali. Adzan, ketika adzan sudah waktunya adzan, kita dengarkan adzan, kita sholat. Karena ibarat kalau kita di pinggir rumah itu ada brimob, Pak ya. Brimob. Nah itu kalau jenderalnya datang, kerocok-kerocoknya komandan ini numpuk semuanya. Dipanggil siap, dipanggil siap, siap. Nah itu baru jenderal. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang manggil itu, maka kita harus siap dibandingkan kita dipanggil sama jenderal.
Apalagi kita cuman dipanggil sama bupati, dipanggil sama RT, apalagi dipanggil sama DKM ya. Nah, ini artinya apa? Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala semua yang tidak penting kita singkirkan. Apa yang tidak penting? Semuanya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin merubah tadi, ya Allah, tadi saya ikut ngaji, diajarkan untuk kita merubah akhlak, merubah sikap. Bagaimana cara merubah? Dirubah. Kita tahu ilmu sabar, kita belajar sabar, praktekkan 40 hari. Kita punya ilmu jamaah, praktekkan 40 hari. Kita punya ilmu qiyamul lail, praktekkan 40 hari. Insya Allah berubah. Yang tidak berubah, habis ngaji pulang tidak ada praktek apa-apa. Nah, maka ayo praktekkan ilmu di dalam 40 hari. Itu adalah salah satu trik untuk kita merubah akhlak dan mendapatkan samaratul ilmi. Nah, kembali kepada tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan wajibnya sholat 5 waktu, subhanallah, tadi ditegaskan kenapa sholat penting. Ketika diwahyukan fardunya haji, Allah melalui Jibril. Puasa Allah melalui Jibril. Tetapi Allah memanggil Nabi Muhammad langsung ke Sidratul Muntaha, naik ke Aras, naik ke Qaubal Qausain. Nah, ini melalui langsung Allah itu berbicara langsung dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Nah, maka itulah saking pentingnya sholat ini dijalankan oleh kita. Dan itu adalah bagian dari makna bahwa memang sholat ini tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Kalau di sini buat pesantren tetapkan, ataupun di sini mau mengadakan sholat, ajarkanlah, jangan hanya sekedar sholat. Kalau sholatnya sudah bagus, ajarkan sholat dengan pakaian yang rapi. Masya Allah, gitu. Pakaian yang rapi, jangan sholat sembarangan. Pakai baju koko yang baik, pakai baju koko yang menutupi aurat, pakai baju yang tidak ada bacaan-bacaannya, pakai kopiah, ajarkan kopiah ini harus 3 pak. Sini. Kenapa? Karena ini banyak kalau tidak diajarkan, mereka sujud di sini ada rambut, tidak sah itu. Iya. Terus juga kalau mereka isbal itu apa? Sholat tetapi pakai celana ataupun sarung tidak di atas mata kaki, itu isbal. Nah, takutnya di dalam ilmu fikih ketika di jalan terkena najis dan lain sebagainya, itu harus dipraktekkan. Praktek itu penting. Jadi kalau sudah sholatnya bagus, ayo ajarin lagi sholat dalam keadaan bersih dan rapi. Karena itu kunci untuk seseorang mendapatkan kemuliaan dan seseorang akan berubah akhlaknya melalui sholat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kaul yang pertama, kapan diturunkan suratul Fatihah? Ketika difardukannya sholat, yaitu periode Mekah ataupun 3 tahun sebelum hijrah. Jadi gambarannya umat Islam ini sudah sholat 3 tahun baru hijrah, karena terjadinya Isra dan Mi'raj adalah 10 nubuwah. 10 tahun ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, baru di situ adanya Isra dan Mi'raj. Nah, ketika sudah adanya Isra dan Mi'raj, bekalnya adalah sholat, baru di situ juga diturunkannya suratul Fatihah. Nah, itu adalah kaul yang pertama. Kaul yang kedua yaitu mengatakan wa marratan bil Madinah hina huwilatil qiblah. Fatihah kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di periode Madinah, artinya setelah hijrah. Kapan periode hijrahnya itu? Tepatnya adalah ketika dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Baitul
Kiblatnya ketika Nabi Muhammad SAW di kota Mekah berarti sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Nah, ketika Nabi melaksanakan hijrah, baru di situ ada perintah untuk mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Nah, teringat ya. Jadi kalau kita pergi ke Makkahul Mukarramah, di situ ada Masjidil Aqsa. Kalau kita pergi ke Bogor ada namanya Masjidil Halal. Kalau kita pergi ke kota Mekah ada namanya Masjidil Haram. Kalau di Bogor ada Masjidil Halal. Saingan dari Masjidil Haram ini. Buat orang Bogor itu Masjidil Halal. Lawannya dari Haram halal, benar. Kreatif orang Bogor itu luar biasa. Nah, ketika dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, Allah juga turunkan surat Al-Fatihah. Kapan terjadinya pindahnya kiblat atau perpindahan dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram? Yaitu adalah ketika Nabi hijrah 17 bulan masuk kota Madinah tanggal 1 Hijriah lah bahasanya. Setelah itu 17 bulan baru ada perintah untuk mengalihkan sholat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram, dan bahkan itu adalah dilaksanakannya ketika Nabi dalam keadaan sholat. Beliau pertama sholat menghadap Masjidil Aqsa, ada wahyu turun untuk mengalihkan pindah kiblat, maka beliau berputar dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Maka kalau kita pergi ke kota Madinah ada namanya Masjid Kiblatain. Kiblatnya dua, kiblat ataupun saksi bahwa Nabi pernah memindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, garis bawahnya Al-Fatihah diturunkan 2 kali, maka dia dikatakan sab'ul masani, 7 yang 2. Nah, ini banyak ulama mengatakan masani di situ artinya 2. Masna itu 2 ya. Masani 2 kali. Artinya masani di situ diartikan sebagai 2 kali diturunkan. Pertama di kota Madinah, pertama di kota Makkah, kedua diturunkan di kota Madinah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya berapa surat Al-Fatihah? Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Ini 2 kaul ini syad. Syad itu artinya tidak berdasar hukum, walaupun itu ada kaul, namun itu hanya boleh dijadikan informasi, tapi dasar hukumnya lemah. Maka dikatakan itu adalah kaul yang syad, kaul yang sedikit, namun tidak dikatakan kaul yang salah. Syad itu artinya sedikit, jarang sekali dipakai. Nah, namun ada beberapa ulama yang meyakini itu benar, karena dia lawan dari mutawatir ataupun kaul yang banyak, mayoritas dasar hukumnya kuat, maka dikatakan syad. Syad itu sedikit, dasar hukumnya lemah, bukan berarti salah ya. Nah, bukan berarti salah, tetapi sedikit sekali dasar hukumnya dhaif. Nah, orang yang mengatakan surat Al-Fatihah itu jumlahnya 8 ayat, mereka membagi iyyaka na'budu 1 ayat, iyyaka nasta'in 1 ayat selanjutnya. Nah, itu adalah sehingga yang seharusnya kita baca 7 jadi 8. Nah, karena ini adalah perbedaan yang bukan asasi lah. Hanya perbedaan di situ memang ada wakaf. Nah, sebagai ulama boleh kita wakaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau memang kita
mengikuti kaul yang tadi. Namun kaul ini adalah sad, artinya sedikit, dasar hukumnya dhaif. Nah, orang yang mengatakan jumlah Fatihah itu adalah 6, mereka tidak memasukkan Bismillah sebagai ayat min ayatil Quran. Ada yang mengatakan seperti itu. Dia ayat dari ayatul Quran, tetapi bukan ayat min suratil Fatihah. Nah, ini juga kaul yang sah. Ada yang mengatakan demikian. Namun ulama secara mayoritas rajih mengatakan dia adalah sab'ul masani, jumlahnya 7 dan juga jumlahnya 7 dan bismillah ayatun min ayatil Fatihah. Ayat dari ayat Fatihah adalah bismillah. Nah, maka Masya Allah ya, kalau kita pergi ke Masjidil Haram, di situ bismillahnya kadang dibaca, kadang enggak, tergantung imamnya. Ya, kalau imamnya termasuk yang Syafi'iyah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Malikiyah, karena kalau di Masjidil Haram imamnya 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Tergantung imamnya. Nah, kalau imamnya Syafi'i, bismillahnya dibaca. Kalau dia Maliki, Hanafi, dia tidak dibaca. Contohnya lagi di Mesir. Di Mesir itu, di Masjidil Azhar itu Syafi'i. Kalau di masjid di depannya Al-Azhar ada masjid namanya Masjid Husain. Nah, Masjid Imam Husain itu tidak memakai mazhab Syafi'i tapi Maliki. Maka dari itu dia akan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika imam membaca demikian bukan berarti beliau meninggalkan bismillahnya. Tapi bismillahnya dibaca sirri, dibaca pelan. Jadi tetap imam Masjidil Haram dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkait dengan amin, ada yang lirik, ada yang kencang. Syafi'i membacanya kencang. Kalau Hanafi membacanya lirikan. Jadi banyak. Nah, terkait dengan ini juga, maka Fatihah jumlahnya 7 dan bismillah ayatun min ayatil Fatihah inda qaulir rajih, menurut qaul yang paling kuat dalil dasar hukumnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dari suratil Fatihah adalah Ummil Quran, Ummil Kitab. Ada yang mengatakan ummi itu, Ustaz, apakah artinya ibu? Nah, bukan. Terkait dengan ummi ini bukan diartikan ibu. Kalau di dalam linguistiknya itu di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir. Beliau mengatakan orang Arab, al-Arabu tusamma kulla amrin jami'in umman. Artinya orang Arab ghalibnya, umumnya mengatakan sesuatu yang dia ngumpulin orang banyak ataupun mencakup hal yang banyak dikatakan ummi. Nah, ummi itu artinya mencakup berbagai macam, mengumpulkan semuanya, atau namanya jami'. Jami' itu mengumpulkan. Al-jami'u, maka masjid jami' artinya masjid yang agung, masjid besar, masjid yang kumpulin orang banyak. Jami'. Nah, ketika sesuatu memiliki arti banyak, memaknainya banyak, orang Arab biasanya itu ummi. Contohnya apa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ummi, nabiyil ummi.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, orang mengatakan ini ummi, ini apakah ummi tidak bisa baca ataupun tidak bisa menulis? Benar, memang ada istilahnya ummi di situ. Namun ketika sebagian ulama mengartikan itu sebagai sifat yang kurang baik, ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pintar, bacanya bagus. Nah, tapi beliau adalah dikatakan ummi dengan arti yang lain, ya, dengan arti yang lain yaitu jami' tadi. Beliau mengumpulkan nabi-nabi sebelumnya, maka dikatakan nabiyil ummi. Nah, itu juga ummil Quran atau ummil kitab, bisa dikatakan ummil Quran atau ummil kitab karena Al-Quran wal kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ummi di situ diartikan sebagai jami', maka arti dari ummul kitab itu adalah jami'u suwaril fil Quran. Dia mengandung banyak makna, baik ubudiyahnya ada, Fatihah ada ubudiyahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Tasbihnya, subhanallah. Tasbih terkait dengan tasbih ya. Al-Fakir sering membaca kitab Asyiatus Shawi. Itu diantara salah satu tanda ayat atau surat yang mulia di dalam Quran diawali dengan tasbih. Contohnya apa? Contohnya surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini surat Ar-Rahman dari surat Al-Isra. Diawali dengan tasbih. Tasbih itu adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya yang lain apa Ustaz? Contohnya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Nah, tabarak ini adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya yang lain bagaimana? Ar-Rahman 'allamal Quran. Ar-Rahman, Allah memuji dirinya sendiri. Nah, contohnya lagi surat Al-Kahfi, apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi. Nah, bukan dimulai dengan pujian. Nah, ini juga termasuk dari surat Al-Fatihah diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ulama mengatakan biasanya tanda daripada surat yang istimewa di dalam Quran selalu diawali dengan pujian kepada Zat yang Maha Qadir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bunyinya. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan yang tadi adalah ummil kitab. Nah, artinya dia mengumpulkan segala ubudiyah ada, syariah ada. Insyaallah selesai. Dan ini adalah bahwa ummil kitab diartikan sebagai dia mengumpulkan nilai-nilai asas yang di dalam Islam. Kalau kita buka di dalam kamus, kalau ini ada kulit ya Pak ya. Nah, kalau kulit ini kalau kita cari al-jildu roksi nggak ketemu. Ya, ini ada kulit. Yang kulit, kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia-nya kulit yang dia melingkari kepala. Apa tuh? Kita bilangnya kulit kepala ya. Kalau bahasa Arab lain lagi, ummi roksi, kulit yang dia mengitari kepala ini dinamakan ummi roksi. Nah, jadi dia yang mengitari semua kepala. Dengan artian bahwa orang Arab sering mengatakan
sesuatu yang mengitari, mencabut yang lain sering dikatakan sebagai ummi. Atau kalau ketika kita jalan ke Mesir, orang Mesir selalu bilang al-Masri ummud dunya. Mesir itu adalah ibunya dunia. Karena apa? Karena dulu ketika zamannya Fir'aun, mereka sudah maju luar biasa. Dan mereka adalah orang dari Eropa datang ke situ belajar, dari Arab mereka datang ke situ belajar. Israel aja bukan kayak kemarin menjajah orang Palestina,